podcast kita kali ini aku nggak sendirian nih, ditemani dengan narasumber yang luar biasa nih. Siapakah itu? Tada! Kang Haryadi. Oke, terima kasih Terika. Oke, Kang Haryadi. Gimana nih kabarnya nih, Kang? Oke, alhamdulillah baik sekali untuk hari ini ya. Ya gimana Terika kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih, Kang. Kalau boleh tahu apa sih kesibukannya sekarang nih? Oke, untuk kesibukan sendiri ya dari aku ya mungkin sekarang tuh lagi di organisasi ya, mungkin lagi mempersiapkan untuk rapat kerja di BEM Staba. Itu aja sih mungkin. Yang lainnya mungkin kesibukan-kesibukan kecil kayak ikutan SP gitu ya untuk memperbaiki nilai ya. Ada juga nih di bidang bisnis ya, saya juga mengikuti dari join ke teman saya juga untuk join bisnis kayak jualan-jualan kecil gitu ya. Oke, bisnis kecil-kecilan ya, Iya, Kang ya, mungkin untuk gitu. memanfaatkan waktunya ya, Kang Iya ya. bener. Karena memang kita tuh harus butuh uang jajan gitu ya. Oke, sangat produktif sekali nih Kang Haryadi. Iya. Oke, kan sebelumnya juga aku udah baca-baca CV dari Kang Haryadi nih ya. Dan siapa sih gitu yang nggak kenal Kang Haryadi gitu kan ya. Dan aku juga sempat baca di CV-nya itu Kang Haryadi itu kan pada tahun kemarin ya, periode sebelumnya itu Kang Haryadi sebagai wakil presiden mahasiswa ya Kang ya. Oke, alhamdulillah itu. Oke, dan sekarang dilanjutkan lagi tetapi sekarang menjadi presiden mahasiswa ya Kang ya. Iya, alhamdulillah mengemban amanat yang memang ya agak berat banget ya. Oke, baru kemarin kan ya mubesnya LPJ-nya, Iya. sekarang mungkin sedang menyusun program kerja untuk periode yang baru ya Kang ya. Iya, betul. Oke, pasti sangat sibuk sekali nih Kang Haryadi. Oke, Kang aku mau tanya nih, mau sharing-sharing nih dengan Kang Haryadi nih. Boleh nggak nih Kang? Oh, boleh banget. Oke. Iya. Oke Kang. Di sini tuh Kang Haryadi itu ngambil jurusan apa sih di kampus Bakti Asih ini? Oke, aku tuh ngambil jurusan S1 Analis Kimia ya di Prodi S1 Kimia, dan sekarang tuh lagi naik ke semester 5. Alhamdulillah dari semester 4 itu ya naik ke semester 5. Oke. Oke, berarti sekarang tuh mau masuk ke semester 5 Iya, ya yang maksudnya? semester memang bener-bener sulit ya, apalagi kita yang anaknya itu ikutan organisasi mungkin ya, apalagi di Oke. semester-semester yang banget tinggi gitu ya. Oke, naik level ya. Iya, betul. Oke, Kang mau tanya juga nih, kalau boleh tahu nih Kang ya, kenapa sih masuk ke kuliah di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih ini? Boleh dong diceritakan gitu Kang? Oke, ceritanya itu simpel ya, nggak terlalu banyak kesana kesini. Dulu tuh waktu zamannya COVID kalau nggak salah ya, saya itu didaftarin oleh ketua dari kesehatan saya di SMK. Jadi didelegasikan mungkin gitu ya untuk mengikuti program beasiswa unggulan gitu ya di jalur kampus Taba seperti itu. Jadi memang sebetulnya saya tuh minatnya ke analis kesehatan mungkin ya, cuman karena memang dibutuhkan dari SMK saya itu dari delegasinya S1 kimia, makanya saya ikut ke sini gitu mengambil S1 analis kimia yang alhamdulillah ya jadi saya bisa gitu untuk mengikuti pembelajarannya, betul. walaupun memang ya bingung juga gitu ya kimia kayak gimana gitu. Tapi sekarang ketika udah masuk nih, udah terjun ke dunia kimia, jadi Iya. udah tahu gitu ya Ya malah kimia sekarang tuh malah jadi suka gitu dengan kimia. Oke, berarti sebelumnya emang jurusan kesehatan, Iya. sekarang di perguruan tinggi ambilnya analis kimia gitu ya Kang Iya, ya? betul. Oke, ngambil di Staba gitu ya Kang ya? Oke. Kang Haryadi, kan tadi aku udah baca-baca CV juga gitu ya, terus dari Kang Haryadi juga tadi dari awal gitu ya sudah seperti ngejelasin gitu ya kesibukan Kang Haryadi itu salah satunya dengan berorganisasi gitu ya Kang. Mau tanya dong Kang, Kang Haryadi ini sibuk organisasi apa aja gitu di kampus Bakti Asih Oke, ini gitu. sebetulnya tidak terlalu sibuk ya untuk organisasi. Nah, saya tuh di sini mengikuti organisasi BEM ya, yang dimana BEM itu memang jadi tombaknya kampus ya. Di sini tuh saya alhamdulillah diamanahi menjadi wakil presiden mahasiswa dulunya gitu kan, dan sekarang saya mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, alhamdulillah terpilih gitu ya. Kesibukannya sendiri di organisasi sekarang tuh lagi menyusun rapat kerja BEM Staba yang insya Allah diadakan di tanggal 26 Agustus gitu ya. Jadi Akang Teteh yang memang bisa melihat video ini mungkin bisa ikut yuk terjun di kegiatannya di tanggal 26 Agustus.
Oke, kan di sini juga ditonton nih sama Iya, mahasiswa-mahasiswa Staba nih betul ya. betul Jadi betul. nanti untuk teman-teman yang nonton khususnya mahasiswa Staba nanti boleh ikutan untuk kegiatan rapat kerja nih ya Kang ya. Iya. Oke. Oke. Kan tadi berarti Kang Haryadi itu organisasi yang diikuti adalah Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Nah, kalau misalkan UKM yang ada di Bakti Asih ini Kang Haryadi ikut apa aja nih? Oke. Boleh cerita dari dulu mungkin ya, dari dulu. Boleh, Oke, boleh nah banget, boleh dulunya banget. itu saya mengikuti sebelum masuk ke IBM gitu ya. Saya Iya. mengikuti hampir tiga gitu ya. Yang pertama itu KM Koma, yang kedua itu KM Padus, yang ketiga Angklung gitu ya. Nah, kebetulan di Padus sama Angklung itu mengadakan kegiatan yang dimana di situ wisuda kampus dia. Dan di sana tuh saya nggak bisa ngambil dua-duanya gitu ya, karena memang berbentrokan di kala kostum. Mungkin kita harus, kalau misalkan kita ngambil 2 UKM, kita harus berarti kostum di hari yang Di begitu, hari yang sama, iya di di hari waktu yang yang sama sama gitu gitu kan ya. ya. Itu juga kan Oke. kayak capek, ngulur waktu juga kan, latihannya juga kan itu berbarengan ya latihannya. Makanya di waktu itu saya memutuskan mengambil Padus gitu ya. Oke, oke. Kan berarti Kang Haryadi itu awalnya pas awal itu ngambil UKM kesenian itu ada angklung sama paduan Padus, suara ya. iya. Tapi ketika waktu itu ada event di mana kegiatannya itu menampilkan berbarengan ya Iya, antara UKM berbarengan. PSM dan juga angklung. Jadi mungkin dengan berat hati harus memutuskan mengambil Iya, salah betul. satunya ya Kang Ya ya. padahal saya emang bener udah cinta sih dengan kedua-duanya. Memang betul Oke. sih di angklung juga saya baru mendapatkan ilmu ketukan 1 2 3 mungkin ya, do re mi fa sol la si do, itu aja sih. Yang lainnya belum nyampe ke masuk ke musiknya, instrumennya belum. Oke, karena pas waktu awal-awal langsung berbentrokan gitu ya Kang ya. Iya. Jadi lebih mendalami untuk kepaduan suaranya mungkin ya. Iya, karena Oke. memang supaya gimana ya, walaupun suaranya itu agak jelek gitu ya, mungkin bisa gitu kalau misalkan kita ikut paduan suara jadi bagus itu. Kalau misalkan angklung kan nanti bisa belajar sendiri gitu kan ya. Oke, berarti untuk mau masuk nih misalkan dari Camaba yang ada nonton di sini gitu, Iya. mungkin apa ya skill dalam bernyanyinya kurang itu jangan khawatir ya Kang ya Iya, di betul betul. paduan suara itu mungkin akan mengasah lagi gitu Iya, ya. Jadi untuk masuk ke UKM paduan suara ini bukan hanya memiliki suara yang bagus ya Kang, iya. siapapun itu boleh masuk ke Iya, paduan suara sebetulnya ya sih Kang. di Unit 3 Mahasiswa tuh bukan mencari orang yang berbakat mungkin ya, tapi memang kita tuh mencari orang yang berminat gitu. Iya Karena berminat. walaupun mereka berbakat, kalaupun mereka berbakat, jika mereka tidak ada minat itu nilai hasilnya pasti nol gitu ya. Oke, dan nantinya juga sama-sama Iya, belajar karena kita tuh berkembang ya. di kampus tuh belajar gitu ya. Oke, betul sekali nih Kang Haryadi. Nah, ngomong-ngomong tadi nih kan organisasi yang diikuti oleh Kang Haryadi. Sekarang mau tanya dong Kang, organisasi yang ada di kampus Bakti Asihnya itu sendiri itu apa aja gitu Kang? Oke, nah secara umumnya aja itu ya. Oke, Secara boleh. umumnya di Bakti Asi itu ada 2 organisasi. Yang pertama itu organisasi internal, yaitu BEM gitu ya. Nah untuk eksternalnya mungkin Ismakes, Imatelki, Kahimki, yang memang himpunan-himpunan besar gitu ya di seluruh Indonesia atau nasional gitu ya. Yang dimana Imatelki ini kan menampung ATLM ya, menampung mahasiswa-mahasiswa yang memang mempunyai minat bakat di jalur ATLM. Kalau Kahimki itu kan dari jalur kimia. Kalau Ismakes juga sama. Ismakes tuh Lebih lebih ke ke kesehatan kesehatan, ya iya Kang betul. ya. Oke, berarti kalau ada organisasi internal tentunya pasti gitu ya. Iya, Dan betul. juga ada organisasi eksternal. Dimana kalau internal ada Badan Eksekutif Mahasiswa Iya, ya, betul yang betul. mungkin sedang diketuai oleh Kang Haryadi sendiri ya Kang ya. Betul, iya. Oke, dan juga eksternalnya mungkin menaungi jurusan-jurusannya gitu ya Kang ya. Tadi ada Imatelki, Ismakes dan juga Ikahimki ya Iya, Kang ya. IKHMKI. Oke, berarti Dan alhamdulillah saya juga masih masuk anggota IKHMKI-nya gitu ya. Oke, oh ya dari analis kimia ya Iya, Kang yang betul, masuk ke analis kimia. IKHIMKI. Oke, betul sekali. Berarti sangat padat sekali nih Kang Iya, mungkin Teh Haryadi. Rika ikut dari organisasi eksternalnya apa? Aku IMATELKI sih. Oh iya, yang betul karena Iya. ETLM itu ya. Iya, berarti banyak banget ya, berarti bukan hanya di internal tapi kita juga berorganisasi dengan eksternal gitu ya. Oke, di Staba itu ada gitu ya mewadahi itu semua ya Kang ya. Oke. Oke Kang Haryadi, menurut Kang Haryadi organisasi kampus dan apa sih kayak peran organisasi kampus itu apa gitu? Oke. Yang pertama itu ya sudah jelas ya. Jadi kita tuh mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat bakat untuk lebih
gimana ya, mengasah kemampuannya gitu ya Iya, di bidang kepemimpinan, di bidang bakat mereka. Misalkan kan di kita juga ada unit-unit kegiatan mahasiswa ya, mungkin yang bisa menampung bakat mereka. Misalkan paduan suara, tari, iya, seni gitu ya, atau juga angklung. Ada juga yang mereka yang dari jurusannya dulunya gitu ya SMK itu ngambil Ponpes atau keislaman itu. Kita juga menyediakan gitu ya dari UKM Koma seperti gitu. oke. Dikembangin lagi Iya, gitu ya di dikembangin lagi. kampus Bakti Iya, Asih ini betul ya betul. Kang ya. Kami mewadahi untuk itu ya Kang ya. Iya, betul. Oke, bagus sekali nih Kang Haryadi. Kan tadi juga Kang Haryadi itu sibuk di BEM gitu ya Kang ya. Betul. Oke, mau tanya dong Kang, apa sih gitu kegiatan BEM saat ini gitu? Oke, mungkin saat ini itu tidak terlalu banyak ya untuk kegiatan BEM karena masih peralihan periode, masih peralihan jabatan dari BEM 13 ke BEM Karena 14. Iya. oke masih mau raker ya, masih Iya, belum merancang ini program tuh kerja belum ya. belum kayak disahin gitu ya Oh untuk ya oke, program kerjanya, makanya belum untuk pelantikan ya kesibukan, Kang ya. iya betul. Kesibukan sekali ini tuh memang betul dari awal juga udah disebutin ya, kita tuh lagi merancang rapat kerja sama draft rakernya gitu. Mau dibawa kemana sih BEM ini gitu ya, kayak Betul gitu. sekali. Jadi sekarang tuh sedang merancang dengan Iya, sebaik-baiknya untuk betul. 1 tahun ke depan gitu ya Kang Gitu, ya. iya iya. Oke, mantap banget nih Kang Haryadi. Nah, kan Kang Haryadi itu tadi udah tahu ya kesibukannya seperti apa gitu ya. Antara kan tadi juga organisasi iya gitu, kuliah apalagi gitu kan ya. Iya iya. Berarti kan sangat sibuk lah ya kayak Iya gitu. Nah, itu tuh benar. gimana sih cara membagi waktu gitu antara kuliah dan juga organisasi gitu supaya dua-duanya itu jalan gitu kan. Oke, Gimana tuh? oke, oke. Mungkin tips dari saya sih, kalian tuh lebih jangan egois sih, menurut aku sih. Jadi karena gini loh, kalau misalkan kita sudah berkomitmen di dalam organisasi gitu kan, mau kita sesibuk apapun, mau kita secapek apapun, kalau memang dari awal kita sudah berkomitmen, jalani aja dulu gitu kan ya. Karena memang gini loh, kegiatan-kegiatan kampus kan memang banyak gitu ya. Kita juga tidak bisa memungkiri mungkin ya, kampus juga mata kuliahnya banyak juga. Mungkin tips dari saya, eh, bangun pagi sih itu lebih pentingnya, bangun pagi. Kalaupun ada nih tugas-tugas memang yang misalkan ada tugas nih boleh dikerjakan langsung gitu, jadi jangan ditunda-tunda. Kalaupun nanti memang ada rapat gitu ya, rapat organisasi, boleh tugasnya dibawa gitu kan untuk dikerjakan di rapat tersebut. Karena memang kalau misalkan anak-anak sekarang tuh lebih ke cenderung males mungkin ya, ada tugas oh nanti aja, oh Sering nanti aja ya, menunda-nunda ya. menunda-nunda. Nah memang betul, menunda-nunda itu asik mungkin ya karena udahlah gampang gitu ya, itu mah nanti juga beres sehari juga. Dan itu tuh nggak bisa dipungkiri juga, itu jadi penghambat untuk kita berorganisasi. Karena apa ya, ketika kita berorganisasi terus deadline tugas itu mendekati, nah itu yang menjadi hambatannya gitu, organisasi nggak terpegang gitu, terus tugas juga malah jadi berantakan, jadi nggak sempurna nilainya. Mungkin tips dari saya, kalau misalkan ada tugas langsung kerjakan. Kalau misalkan memang butuh banget referensi, mungkin bisa ke cutting atau ke perpus, kan kita juga ada perpus ya, nah Oke. kayak gitu. Oke, berarti seperti itu ya. Jangan sampai menunda-nunda ya. Jangan Iya. sampai kayak ini mah gampang nanti aja. Iya bener. Jadi di nanti-nanti enggak gitu kan ya. Iya, jadi Jadi malah lupa pas deadline-nya dikasih tahu, oh 1 jam lagi ternyata. Kan itu kan jadi makan banget gitu ya. Apalagi kita yang memang tidak hanya kuliah saja gitu ya. Kita juga oke. mengikuti organisasi. Jadi ketika ada tugas langsung dikerjakan ya Kang ya. Iya, iya. Nggak usah menunda-nunda. Betul banget nih kata Kang Haryadi tadi. Oke, Kang, aku mau tanya dong. Kalau di organisasi itu kan tadi juga organisasinya BEM iya, apalagi jadi Iya. presiden mahasiswanya ya untuk 1 tahun ke depan gitu kan. Terus tadi ikut UKM UKM gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan lainnya itu tuh kayak capek nggak sih dari Kang Haryadi sendiri? Oke, perihal capek ya. Oke. Itu tuh kayak hal yang lazim gitu ya untuk bisa dikatakan capek atau enggak capek. Pasti kita tuh nggak bisa memungkiri ya. Ukit organisasi itu capek, capek banget. Nggak pakai banget lagi, pokoknya capek yang bisa nggak bisa dikatakan dengan kata-kata yang bisa diutarakan. Tapi kita tuh harus sabar gitu ya, ngejalanin program kerja, ngejalanin yang pemikiran-pemikiran anggota yang memang tidak satu pikiran gitu ya, apalagi tentang keuangan mungkin ya, itu pun jadi capek ke kitanya gitu, tidak hanya capek ke badan gitu ya, tapi lahir batin gitu capeknya. Mungkin menurut saya untuk kalian
teman-teman yang memang ingin ikut berorganisasi mungkin ya, kalian tuh mantepin dulu dari diri kalian untuk mengikuti organisasi. Jadi organisasi itu jangan hanya memandang oh saya ingin menaikkan value saya di sini gitu kan ya. Tapi kalian juga harus siap capek, kalian juga harus siap kena mental, kalian juga harus siap habis waktu dengan organisasi karena gimana ya? Ketika orang lain liburan tuh kita nggak bisa liburan kalau di organisasi. Kita tuh harus kayak ngerancang program kerja ke berikutnya kayak gimana, nyari duit kayak gimana gitu di organisasi. Karena memang itu tuh yang ngebuat value kita tuh lebih tingkat-tingkat ketinggi gitu ya karena kita bisa memanajemen waktu, kita juga bisa berorganisasi berkomunikasi dengan masyarakat luar, dengan kampus-kampus lain gitu ya. Itu juga kan jadi manfaat buat kita, kita juga punya relasi gitu kan ya. Jadi pas kita udah keluar nih dari sini jadi kita nggak bingung gitu nyari tempat kerja dari mana gitu, kita juga kalau mau mulai karir kemana gitu kan ya. Jadi kita sudah ada relasi gitu kan dari jalur organisasi seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan capek ya memang capek, cuman itu adalah kunci awal dari keberhasilan sih kalau kata saya. Oke, sip, mantap. Berarti kalau misalnya ditanya capek, capek sih, tapi Iya. lebih dari itu ada serunya juga Iya ya. betul. Kita belajar banyak di Iya organisasi iya yang iya. tadi dikatakan oleh Kang Haryadi, bagaimana cara kita memanage waktu antara kuliah dan organisasi, bagaimana cara kita untuk problem solving gitu ya ketika Iya iya. ada permasalahan nih di organisasinya, gimana sih cara kita untuk memecahkan masalah itu bersama-sama gitu ya. Jadi ada keseruan tersendiri gitu ya, dan juga banyak manfaatnya gitu ya, Iya. dan banyak belajar juga di organisasi gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya kita udah lulus kita nggak bingung, kita udah pernah lah belajar untuk itu gitu ya. Iya, kita juga kita nggak kaget gitu ketika kita dapat teguran gitu atau dapat hentakan dari atasan kita. Jadi karena kita tuh Udah udah terlatih terlatih gitu gitu. ya dari organisasi terlatihnya gitu. Karena gimana ya? Or kerja itu tidak dipelajari di kampus gitu ya. Ya, Organisasi itu tidak bisa dipelajari di kampus, makanya itu kampus menyediakan organisasi biar kita tuh tidak hanya bisa akademiknya aja gitu ya, akademiknya tinggi tapi non akademik juga tinggi gitu ya. oke, berarti ada beberapa yang tidak kita pelajari di kampus, tetapi kita banyak belajar di organisasi Iya juga gitu ya. Jadi seimbang juga gitu ya, Kang ya. Oke, jadi sebaiknya mahasiswa-mahasiswa itu memanfaatkan waktunya ya, jangan iya sampai betul. nggak ikutan organisasi gitu, Iya. karena itu sayang banget ya. Sayang Tadi banget banyak sih. banget gitu Iya. manfaat untuk ikut Mubazir organisasi sih gitu kalau ya. kata saya, mubazir Oke, banget. betul Karena banget. kan gini ya, orang-orang organisasi tuh nanti ketika mereka kerja itu bisa jadi gitu kayak mereka tuh langsung diangkat gitu sama atasannya menjadi manajer mungkinnya atau jadi koordinator apa gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi kelebihan-kelebihan dari organisasi tuh mereka tuh kayak bisa dikenal juga gitu karena mereka dari public speakingnya, dari komunikasinya mungkin bisa lebih dekat gitu ya sama atasannya daripada orang-orang yang memang tidak berorganisasi gitu. Kita juga bisa ngebedain antara orang yang berorganisasi sama orang yang nggak berorganisasi nanti pas kerja. Sekarang juga bisa diliatin sih. Oke, sip, mantap sekali nih Kang Haryadi atas sharingnya mungkinnya, dan beberapa manfaat yang udah dijelasin tadi, disebutkan tadi bahwa pentingnya berorganisasi gitu ya. Iya iya. Oke Kang Haryadi, aku juga mau tanya lagi nih. Iya, tentang apa itu? Kan Kang Haryadi, yang kita ketahui sekarang kan periode periode awal ya, maksudnya sekarang tuh lagi merancang program kerja untuk kabinet sekarang gitu, kabinet yang baru ya Kang ya, Iya. periode yang baru gitu. Nah, dari Kang Haryadi sini kan sebagai presiden mahasiswa gitu ya, udah lebih tahu lah dan mengerti gitu ya mengenai badan eksekutif mahasiswa gitu ya. Nah, dari Kang Haryadi sendiri ada nggak sih kayak kriteria untuk orang-orang atau camaba di sini yang nonton terus pengen masuk BEM atau misalkan pengen masuk UKM, nah gitu, kayak ada nggak sih kriteria-kriteria untuk menjadi bagian dari BEM atau bagian dari UKM gitu? Oke, nah untuk kriteria ya mungkin ya. Nah, kriteria di BEM itu yang pertama mereka mahasiswa aktif. Yang dimana mahasiswa aktif di sini tuh mereka tidak cuti gitu ya, mereka juga tidak diberhentikan, sementara mereka juga tidak bolos-bolosan. Jadi mahasiswa aktif di sini tuh memang pure mereka yang mengikuti pembelajaran akademik yang dari awal sampai akhir gitu ya, mahasiswa aktif. Nah, yang keduanya itu IPK mungkin ya. Kita juga bisa melihat IPK. Nah, di BEM itu IPK paling rendah 2,26 itu sudah bisa mengikuti BEM. Nah, ini nih kriteria
mahasiswa yang paling beratnya. Yang pertama itu mereka yang harus memiliki sertifikat PKMB, mereka juga harus memiliki sertifikat Mabim, sertifikat LDK. Itu yang paling penting, LDK. Karena memang ketika mereka tidak lulus di LDK, kenapa mereka harus jadi pemimpin gitu? Karena LDK-nya tidak lulus gitu kan. Karena kenapa LDK tidak lulus? Mungkin ada tingkah mereka yang tidak mencontohkan sosok kepemimpinan gitu ya. Makanya mereka tidak terpilih gitu ya. Oke, siap. Mungkin tuh Ji, dari camaba-camaba yang mungkin memang tertarik di BEM, ayo dari sekarang kita ikut. eh Jangan ragu, jangan takut kalaupun memang di pertengahan jalan kita tuh jenuh, di pertengahan jalan kita capek, kita obrolin lagi di internalnya. Oke, karena kalau misalkan capek di pertengahan atau jenuh itu hal yang Iya, biasa terjadi di iya organisasi betul-betul. ya, tapi gimana caranya kita untuk membangkitkan semangat lagi di organisasi tersebut ya Kang ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke Kang, banyak juga nih maba-maba yang kayak bertanya-tanya gitu ya. Kayak gimana sih kalau misalkan aku misalkan di SMP sama SMK atau SMA-nya itu tidak ikut berorganisasi nih, tapi di kampus aku pengen ikutan organisasi. Nah, itu tuh boleh nggak Kang? Sebelumnya itu tidak ada pengalaman organisasi tapi pengen ikut masuk BEM gitu. Boleh nggak itu? Oke, untuk pengalaman organisasi. Nah, nanti kan sebelum mereka mengikuti BEM ya, mereka tuh pasti diwajibkan untuk mengikuti UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sana juga kan organisasi gitu ya. Sebelum mereka mengikuti BEM yang benar-benar jenjangnya itu lebih tinggi gitu ya, mereka tuh dilatih dulu gitu di UKM. Seperti apa sih mereka organisasinya, seperti apa sih mereka cara kepemimpinannya di UKM. Nah, nanti ketika mereka mau mengajukan gitu ya menjadi anggota BEM atau pengurus BEM, mereka tuh sudah ada ancang-ancang gitu, sudah ada pengalaman organisasi di unit kegiatan mahasiswa walaupun memang dulunya tidak mengikuti kegiatan mahasiswa seperti itu. Karena memang di ADRT itu kami mencantumkan orang-orang yang menjadi pengurus BEM itu adalah orang-orang yang pernah mengikuti organisasi seperti itu, walaupun hanya satu kali. Oke, berarti kalau misalkan di SMP atau SMK SMA-nya itu tidak ikut organisasi kayak misalkan OSIS gitu, tidak ikut tapi sekarang mau ikut itu boleh aja gitu ya, Boleh. boleh aja. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya jangan kayak ragu nih, jangan takut untuk masuk organisasi. Kalau misalkan belum ada pengalaman pas waktu SMP atau SMA SMK-nya itu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting sekarang tuh ada niat gitu, ada tekad untuk ikut organisasi gitu. Jadi di sini juga kita sama-sama belajar ya Kang Iya ya, betul sama-sama betul. tumbuh gitu ya Iya. Kang ya. Yang penting Oke. ada minat aja gitu ya, karena Oke. bakat itu bisa tumbuh karena ada minat. Oke, di sini juga kita pasti belajar bareng-bareng ya Kang ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti ditunggu ya untuk ikut masuk ke Iya, ditunggu organisasinya ya banget Kang nih ya. untuk camaba-camaba yang baru ya. Betul sekali. Oke Kang, kan tadi di spill juga ya UKM-UKM yang ada di Staba gitu kan. Tadi juga beberapa udah di spill nih kayak UKM keseniannya itu ada apa aja gitu. Nah memangnya emang di kampus Bakti Asih ini ada berapa UKM sih Kang semuanya? Oh, UKM ya. Ya, Alhamdulillah di kampus Taba ini kita mengambil 5 UKM gitu ya. Yang pertama itu UKM Padus Paduan Suara, yang dimana paduan suara ini kan melatih minat bakat mahasiswa yang memang berfokus ke kesenian suara ya. Jadi memadukan suara satu sama lain. Nah, ini tuh vokal group kalau nggak salah ya. Terus ada juga UKM Angklung. Nah, UKM Angklung itu Tete juga mungkin tahu ya, angklung. Angklung itu kan alat kesenian dari seni musik dari Jawa Barat ya. Nah, itu di Staba itu difasilitasi untuk UKM angklung biar mereka tuh kayak lebih membudayakan apa yang mereka yang tertinggal gitu ya. Karena angklung itu sangat terbatas gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada UKM Tari, UKM Tari. Nah, di sini tuh lebih memfokuskan ke tari tradisional. Tapi mungkin untuk periode selanjutnya mungkin ada tari modern juga mungkin ya. oke. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ya, yang keempatnya tuh ada UKM Koma. Nah, UKM Koma ini untuk memfasilitasi orang-orang yang berkecimpung di keagamisan gitu ya, agamanya agama Islam mungkin ya, karena mungkin dari kita belum memfasilitasi orang-orang yang beragama non Muslim. Tapi alhamdulillah di kita memfasilitasi UKM yang beragama Islam itu di unit kegiatan mahasiswa UKM Koma.
Eh, Selanjutnya yaitu yang kelima nih, yang terakhir ada UKM Cantigi Mamoru. Nah itu kayak panjat tebing gitu ya, nyari-nyari wisata ataupun itu. Nah mungkin dari Terika tahu mungkin ya dari UKM itu apa aja mungkin ya. Nah itu aja sih mungkin. Oke Kang. Kan tadi ada UKM kerohaniannya juga ya tadi yang Ya. untuk agama Islam itu UKM Koma ya. Nah UKM Koma sendiri itu emang singkatannya apa gitu Kang? Oke, UKM Koma ya. Ini dari bahasa Inggris nih. Karena memang mahasiswa tuh agak keren-keren gitu ya, karena mereka tidak mau ketinggalan zaman mungkin ya. Jadi koma COMA Oh gitu ya. oke. C-nya itu community, komunitas mungkin ya, Community of Muslim Al-Haq. Jadi di kita kan ada Masjid Al-Haq ya. Jadi mereka membuat unit kegiatan mahasiswa komunitas Al-Haq gitu. Oh, Jadi oke oke. komunitas-komunitas yang membangun agama di Al-Haq. Oke, sip. Berarti remaja Masjid Al-Haqnya Iya. juga ikut serta gitu ya, dan kita Betul. mewadahi itu gitu ya. Iya. Oke, dan selain itu juga ada UKM hidroponik ya, Kang ya. Iya, UKM hidroponik. Oke. Nah, kan tadi berarti ada berapa nih UKM di Staba tuh? Kan tadi ada Padus, Ya. Angklung, Tari, UKM Cantik Memoru, sama UKM Koma dan UKM Hidroponik ada 6 gitu. Oke, berarti udah banyak banget Oh gitu iya, ya benar ada. UKM-UKM yang ada di Bakti Asih Iya. ini gitu ya. Jangan lupa juga nih hidroponik ya. Hidroponik tuh kemarin sudah ke berbagai desa gitu untuk jualan dan juga untuk mengunjungi greenhouse ya, untuk mempelajari gimana sih cara menanam hidroponik yang baik dan benar gitu. Oke, berarti ada skillnya masing-masing di setiap Iya, UKM ya. benar. Kalau misalkan pengen melatih skill dalam suara, misalkan bisa ke paduan Iya, suara, pengen bisa untuk alat musik atau apapun itu bisa untuk masuk ke angklung angklung. gitu ya. Bisa mau tari gitu, punya skill dalam menari itu Ya bisa boleh masuk dan UKM tari iya, gitu iya. ya. Oke, dan masih banyak lagi ya UKM-UKM yang ada di Staba dan kami mewadahi untuk mahasiswa ikut ke dalam UKM-UKM tersebut ya dengan Iya, skill yang betul. berbeda-beda seperti itu ya, mengembangkan mungkin ya Iya, potensi yang ada di mahasiswa betul seperti itu betul ya Kang betul ya. ya. Oke. Biasanya tuh kan tadi ada juga kan UKM kesenian ya, yang tadi yang ada angklung, paduan suara, terus ada tari. Nah itu tuh UKM tersebut itu biasanya suka ditampilkannya itu di event apa Kang? Oke, biasanya ya teman-teman itu biasa tampil di wisuda. Nah, dan sekarang itu kan ada wisuda ya di di bulan September. Nah, sekarang tuh teman-teman lagi mempersiapkan untuk latihan untuk padus, untuk UKM tari, untuk UKM angklung. Mereka tuh latihan gitu ya untuk menampilkan kreasi dari Iya. mereka untuk dari apa ya, alumni-alumni yang mau lulus gitu ya. Oke. Nah, untuk event-eventnya sendiri mungkin itu kayak event lomba musik, event lomba gabungan AIP TLMI. Kan adanya himne AIP TLMI dulu tuh. Mereka ikutan, terus ada kegiatan-kegiatan tari yang lain mungkin dari kampus-kampus lain. Mungkin mereka juga ikut. Oke, berarti tadi event-event selain di wisuda ikut juga di lomba gitu ya. Iya. Terus aku juga kan suka lihat di YouTube nih Kang ya, Iya, iya. generasi sekarang lihat YouTube. Terus ada tuh paduan suara atau pokoknya UKM-UKM yang ada di Staba itu menampilkan juga tuh di akun YouTube UKM-nya masing-masing ya Kang ya. Iya, betul betul. Oke, sangat kreatif sekali ya Iya, karena berarti. gitu itu kan kayak program kerja mereka gitu kan. Ya. Program kerja mereka terus digarap dan diupload di YouTube. Ya. Oke, siap. Kan tadi juga kata Kang Haryadi gitu bahwa wisuda sebentar lagi gitu kan ya. Iya. Terus nanti mereka akan menampilkan itu di wisuda. Nah, kalau misalkan kan tadi juga banyak banget ya UKM-UKM yang ada di Staba itu sampai 6 gitu ya. Iya. Nah, gimana nih kalau misalkan ada yang nonton nih mahasiswa Staba nih yang nonton kebetulan tidak ikut UKM tersebut karena ikut UKM yang lain tapi ingin ikut berkontribusi nih dalam kegiatan wisuda misalkan mau menari atau memain angklung atau paduan suara itu masih bisa nggak sih Kang untuk ikut join ke UKM tersebut gitu? Oke, oke. Itu Soalnya kayak banyak juga nih yang pengen ikut ngelihat prosesi wisuda iya, iya, gitu, pengen betul. ikut juga kayak memeriahkan gitu, pengen
tampil di wisuda gitu kan. Iya, itu ya buat teman-teman yang memang dari awal tuh tidak mengikuti kegiatan padus, angklung, sama tari. Mungkin di kegiatan wisuda bisa mereka tuh bisa ikut terjun gitu ya, berkontribusi membantu angklung, padus, tari. Itu pun kehendak dari ketuanya gitu ya sama pelatih. Kalau memang mereka yang hanya sekedar ikut tapi tidak ada kontribusi yang baik kayak males-malesan lah latihannya, atau mereka yang tidak ada bakat, mungkin kalaupun tidak ada bakat masih bisa dilatih mungkin ya, cuman ini bagi orang-orang yang memang hanya sekedar numpang nama, mungkin itu dari kebijakan ketua UKM dengan pelatihnya seperti itu. Tapi memang betul mereka dibolehkan banget ikut kegiatan wisuda walaupun Oke. mereka yang tidak mengikuti UKM tersebut. Oke, berarti tidak ada batasan untuk UKM lain Iya. ikut serta juga gitu ya. Jadi di UKM ini berjalan, terus dia pengen ikut juga nih di UKM kesenian karena pengen ikut memeriahkan juga gitu, pengen ikut serta dalam prosesi wisuda gitu, pengen tampil istilahnya ya di kegiatan wisuda. Itu boleh banget ya Boleh, Kang. boleh Paling banget. nanti mungkin bisa hubungi ketua UKM-nya masing-masing ya Kang ya. Oke, ini untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada yang mau ikut nih, ikut serta dalam apa ya, mau ikut memeriahkan ya Kang Iya, di ya, wisuda, acara tampil wisuda. di wisuda, tetapi mungkin tidak masuk ke UKM tersebut, boleh banget ya ikut Iya, aja gitu ya. Mungkin nanti tinggal hubungi ketua dari UKM masing-masing. iya, Seperti itu betul. ya Kang ya. Oke Kang, mau tanya lagi nih. Apa itu? Mungkin yang terakhir ini ya. Iya, oke. Karena udah lama juga ya, kita Oke, udah iya. banyak juga aku Betul, menggali betul. informasi dari Kang Haryadi gitu ya. Kang Haryadi kan sebagai mahasiswa aktif juga gitu ya, terus aktif berorganisasi juga gitu ya. Boleh dong Kang kesan dari Kang Haryadi sebagai anak organisasi gitu Kang. Biar teman-teman yang nonton tuh tidak apa ya, tidak takut gitu untuk ikut berorganisasi gitu Kang. Boleh dong Kang. Oke, kesannya sendiri ya. Dulu tuh kan saya termasuk orang yang introvert gitu ya. Orang yang dimana introvert tuh tidak bisa mengutarakan ide-ide yang bisa dikembangkan gitu ya. Punya ide, cuman tidak bisa mengutarakan. Nah itu, yang pertama saya bisa mengutarakan ide-ide saya. Yang kedua public speaking saya baik, alhamdulillah baik ya. Yang ketiga itu dari administrasinya. Administrasi kayak saya butuh banget ya untuk nanti kerja gitu ya. Terus ada juga tentang kesekretariatan. Kita kan bisa ngutak-ngatik laptop gitu ya. Nah, itu juga didapatkan dari organisasi. Itu kesan-kesan saya. Terus saya juga bisa belajar kepemimpinan yang baik kayak gimana gitu kan. Cara mengarahkan teman-teman yang pemikirannya melenceng dari kita kayak gimana. Cara memecahkan problem solving yang memang sulit karena anggotanya yang berbeda pikiran tuh kayak gimana. Nah, kesan dari saya tuh memang seru mungkin ya walaupun ada capeknya gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan sekarang pun terjun lagi gitu ya untuk periode kedua di BEM. Nah, kesannya sendiri untuk teman-teman yang memang berminat gitu ya, yang dulunya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, yuk dari sekarang kita ikut karena walaupun kita capek, walaupun kita jenuh, walaupun kita banyak tantangan, rintangan di depannya, dalam satu periode, dua periode, kita pasti akan mendapatkan manfaatnya itu sendiri. Karena yang merasakan itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Iya, Oke, betul banget ya. Itu yang dirasakan oleh Kang Haryadi iya selama betul. ikut berorganisasi di kampus ya Kang Betul, ya. betul. Banyak banget gitu manfaat yang bisa diambil gitu ya. Dan juga tadi di pertengahan obrolan kita Kang Haryadi mengatakan bahwa berbeda banget ya orang yang ikut organisasi sama orang yang mungkin tidak ikut organisasi gitu ya. Bisa dilihat dari cara berbicaranya mungkin ya, karena mungkin di organisasi juga kita dilatih untuk public speaking, bagaimana public speaking yang baik gitu ya Kang ya, seperti itu ya Kang ya. Dan masih banyak juga bagaimana tadi cara kita untuk memanage waktu antara tugas kuliah yang mungkin tidak sedikit juga, terus Iya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di organisasi seperti itu ya Kang ya. Itu melatih kita juga untuk ketika kita lulus, kita bekerja, kita udah bisa dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin udah pernah kita latih sebelumnya gitu ya. Jadi iya. kita tidak kaget gitu ya Betul, ketika betul, kita betul. sudah lulus gitu ya Kang ya. Betul. Banyak banget pokoknya
manfaat dengan ikut berorganisasi. Dan di Staba ini banyak banget organisasinya. Tadi udah dijelaskan, ada organisasi internal dan juga eksternal gitu, dan juga unit kegiatan mahasiswanya juga di sini beragam banget. Jadi untuk teman-teman yang berminat masuk ke Staba dan juga udah kayak kayaknya aku mau ikut UKM ini Iya. nah itu boleh banget, jadi nanti langsung daftar aja gitu ya, seru banget pokoknya untuk ikutan sebagai organisasi tersebut gitu. Kan Haryadi ini nggak kerasa ya, kita Iya, betul. udah banyak sekali gitu ngobrol ya, ini juga udah jam berapa juga gitu ya. Iya. Oke, keasikan ngobrol nih Kak Haryadi. Iya, betul. Oke, banyak banget nih informasi yang udah aku dapatkan dari Kang Haryadi gitu ya, dan alhamdulillah juga khususnya membuka pikiran aku bahwa banyak banget gitu manfaat kalau kita ikut serta dalam organisasi gitu, dan tentunya juga untuk teman-teman juga jadi kayak terbuka gitu wawasannya, oh seperti ini loh ternyata kehidupan di organisasi. Seperti itu. Makasih banyak Kang Haryadi atas kesempatannya ya. Oke. Semoga kita bisa bertemu kembali Amin, ya. amin. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk daftar diri di Sekolah Tinggi Analis Baktiasi dan ikuti organisasinya gitu ya. Selalu tonton podcast selanjutnya ya. Terima kasih.